Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Eni Rosetti SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 9, Bogor. Pada kali ini, saya akan membawakan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan, peran calon guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran saya sebagai guru adalah memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan murid, menuntun murid sesuai kodratnya, sesuai dengan alam dan zaman, dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif yang mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Pemahaman saya tentang disiplin positif adalah merupakan pendekatan mendidik anak-anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang kedua adalah teori kontrol, yaitu bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima adalah sebagai manajer. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi, tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas anak, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik yang di luar dugaan, ternyata posisi kontrol guru sebagai penghukum selama ini membuat siswa terjolimi. Sedangkan perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiasaan. Kemungkinan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dan bertanggung jawab. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik dari lingkup kelas maupun sekolah saya. Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide dan juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Tindakan anak mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran.
melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat anak menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perasaan saya pada saat itu sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Menurut saya, terkait dengan pengalaman yang saya alami di kelas dan lingkungan sekolah saya, disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru selama ini cenderung membuat merasa bersalah dan juga teman dapat bergeser menjadi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang mana yang paling sering saya pakai? Yaitu posisi kontrol memposisikan diri sebagai teman bagi murid saya, agar lebih dekat dengan murid saya, tetapi terkadang tidak dihormati dan diremehkan. Maka, setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer yang saya rasakan murid memperbaiki dirinya dengan rasa tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, baru memvalidasi tindakan murid yang salah, belum menerapkan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal yang lain yang menurut saya penting adalah dalam menerapkan budaya positif adalah berkolaborasi antar sekolah, orang tua siswa, serta lingkungan sekitar. Sekian dari saya, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.